Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Tidak ada kata-kata yang paling layak kita ucapkan selain syukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini sembari menunggu waktu Isya, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk menambah wawasan keislaman kita, di mana malam hari ini kita akan mengkaji surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan dalam surah ini nanti jamaah sekalian ada ilmu yang sangat luar biasa yang berkaitan tentang peringatan nuzulul Quran yang selama ini kita lakukan setiap kali bulan Ramadan. Apa yang terkandung di dalamnya kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam qadar. Lailah itu artinya malam. Jadi kalau kita sebut malam Lailatul Qadar itu dari segi bahasa kurang tepat. Karena lailah itu artinya malam. Jadi kalau kita sebut malam Lailatul Qadar berarti sama saja kita menyebut malam-malam Qadar. Jadi diulang. Sama dengan kalau jamaah mengundang, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang seluruh jamaah untuk hadir di acara yasinan setelah ba'da isya. Setelah dan ba'da itu artinya sama. Ba'da itu ya artinya setelah. Jadi nggak perlu diulang dua kali. Baik, dalam pembukaan ayat ini Allah menggunakan ungkapan inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menggunakan kata kami?
Padahal dalam bahasa Indonesia kami itu menandakan satu orang atau lebih. Lebih ya. Kalau satu orang kan aku, sesungguhnya saya. Tapi kalau kami itu ada lebih dari satu orang. Pertanyaannya, mengapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata kami? Sesungguhnya kami. Kenapa nggak disebut sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran? Kenapa menggunakan kata kami? Apakah itu berarti Allah lebih dari satu? Na'udzubillah. Tidak. Maka kalau kita baca terjemah, kita akan kebingungan. Kok sesungguhnya kami? Kok menggunakan kata kami? Memang siapa itu yang turunkan Al-Quran? Allah. Allah itu berapa? Satu. Kenapa kok menggunakan kata kami? Karena kata para ulama, penggunaan kata kami dalam ayat ini, dalam proses turunnya Al-Quran, mengandung makna ada keterlibatan selain Allah dalam proses turunnya. Makanya Allah tidak serta-merta mengatakan sesungguhnya aku, tapi Allah mengatakan sesungguhnya kami, karena ada keterlibatan malaikat Jibril dalam proses turunnya Al-Quran. Maka Allah katakan sesungguhnya kami. Kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, kata Allah. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Al-Quran itu turun sekaligus atau berangsur-angsur? Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu turun berangsur-angsur, tidak salah. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu turun sekaligus, juga tidak keliru. Mengapa? Karena Al-Quran itu ternyata dalam proses turunnya mengalami dua fase, dua proses, dua tahap. Tahap pertama, turun dari Lauhil Mahfuz, dari langit ketujuh ke Baitul Izzah, ke langit yang kita nampak hari ini. Langit pertama, itu disebutnya Baitul Izzah. Itu turun sekaligus. Sementara yang turun berangsur-angsur adalah dari Baitul Izzah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berangsur-angsur. Nah, dalam ayat ini Allah sebut, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 malam pertama, 10 malam kedua, atau 10 malam terakhir. Terakhir ya, sepakat itu. Karena ada hadis Nabi, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Masalah berikutnya muncul. Selalu kan kita mengadakan peringatan nuzulul Quran, turunnya Quran. Kita adakan kapan? 10 malam pertama, 10 malam kedua, atau 10 malam terakhir? Kedua ya, 17 Ramadan. Nah, terus ini gimana ini? Padahal dalam ayat ini kan disebut Allah itu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Dan kita memperingati turunnya Quran itu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan itu 10 malam kedua. Jangan-jangan kita selama ini keliru, Ustaz. Jangan-jangan kita selama ini salah ini, jangan-jangan. Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak salah? Yang disebut dalam ayat ini
turunnya Al-Quran pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar, adalah yang dimaksud turunnya Al-Quran yang sekaligus, yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu turunnya pas di Lailatul Qadar sekaligus, nggak pakai proses. Kalau itu yang kita peringati, maka salah. Kalau kita peringati 17 Ramadan, salah. Mestinya kita peringati antara malam 21 atau malam 27, riwayat begitu. Yang kita peringati selama ini bukan turunnya Al-Quran di proses pertama, tapi turunnya Quran proses kedua, tahap kedua, yaitu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang berangsur-angsur selama 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Berangsur-angsur. Itu yang kita peringati. Itulah mengapa jamaah, turunnya Quran itu menggunakan dua bahasa. Kadang disebut anzalna, kadang disebut nazzalna. Kalau menggunakan kata anzalna seperti dalam ayat ini, inna anzalnahu, berarti yang dimaksud turunnya Al-Quran yang sekaligus. Kalau menggunakan kata nazzala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa, menggunakan kata nazzala, berarti yang dimaksud adalah Al-Quran yang turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, pertanyaannya, Lailatul Qadar itu apa? Lailah itu artinya malam. Qadar itu banyak arti, jemaah. Makna pertama, qadar itu artinya ketetapan. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Berarti malam ketetapan. Kenapa malam yang mulia itu disebut malam ketetapan? Karena kata Nabi, pada malam hari itu ditetapkan seluruh urusan manusia ini 1 tahun yang akan datang. Tepat pada malam hari itu. Itulah mengapa kita dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan dalam Islam untuk menghidupkan malam-malam itu beribadah kepada Allah. Tujuannya, kalau misal nanti Allah menetapkan sesuatu yang mungkin tidak sempurna, semoga bisa disempurnakan dengan ibadah yang kita lakukan di malam hari. Misalnya Allah menetapkan musibah yang teramat sangat besar, Allah berkehendak merubah karena ibadah yang kita dirikan pada malam hari. Berarti takdir bisa dirubah dong Ustaz. Kan ini malam ketetapan nih kan. Dimana nanti Allah tetapin nih selama setahun ke depan nih. Kita sempit apa lapang, kita bahagia atau berduka, kita sakit atau sehat, kita susah apa senang, kan ditentuin nih. Berarti kalau begitu takdir itu bisa dirubah atau enggak? Karena kan kita dianjurin ibadah. Mudah-mudahan kalau Allah takdirin sakit dengan ibadah, Allah mau rubah dengan menjadi sehat. Misalnya Allah takdirkan sempit dengan kita ibadah, semoga Allah berkehendak redha untuk menjadikannya lapang. Berarti kalau begitu takdir bisa dirubah Ustaz? Bisa. Yang selama ini mengatakan bahwa takdir itu nggak bisa dirubah, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Enggak ada yang enggak bisa dirubah. Bahkan takdir sekalipun bisa dirubah dengan doa. Makanya ada seorang perempuan parubaya datang kepada Nabi Musa pada waktu itu. Nabi Musa, doakan kepada Allah agar saya ini segera punya keturunan.
Udah sepuh nih perempuan. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Karena yang berdoa Nabi Musa, saat itu berdoa, saat itu juga dijawab doanya sama Allah. Apa jawaban dari Allah? Musa, saya sudah menulis di buku takdirnya bahwa perjalanan hidup dia nggak punya anak sampai dia meninggal. Terus diberitahulah jawaban doa ini kepada perempuan tersebut. Betapa sedihnya dia luar biasa. Sembari pulang dan lisannya mengatakan, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Penyayang, wahai Allah yang Maha Penyayang. Seminggu kemudian datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa doakan, engkau kan kekasihnya Allah, engkau kan Rasulnya Allah. Barangkali Allah luluh kalau engkau berdoa 2 kali. Kata Nabi Musa, udah dibilangin, kemarin udah dijawab sama Allah. Memang ibu ditakdirin gak punya anak sampai meninggal. Doa lagi Nabi Musa, jawaban Allah sama. Disampaikan lagi ke perempuan itu, sedih. Tapi dia pulang sambil berdoa kepada Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Seminggu berikutnya sampai 3 kali datang kepada Nabi Musa, permintaannya sama. Begitu Nabi Musa doa kepada Allah, hasil doanya pun sama. Dia nggak punya keturunan sampai wafat. Udah gitu nggak ada datang lagi. Sebulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang. 1 tahun kemudian wanita itu datang dengan menggendong seorang bayi. Nabi Musa kaget. Loh, kok menggendong seorang bayi? Nabi Musa tanya, Bu, itu anak siapa? Alhamdulillah Nabi Musa, ini adalah anak saya yang telah Allah takdirkan kepada saya. Nabi Musa makin kaget. Wah, ini jangan-jangan Allah membohongi saya ini. Jangan-jangan Allah tak betul ini dalam memberikan informasi kepada saya. Katanya sudah ditakdirkan bahwa dia sampai meninggal nggak punya keturunan. Kok ini bisa punya anak? Meminta lagi Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, ini gimana? Katanya nggak punya keturunan, tapi kok sekarang dia datang ke sini menggendong seorang anak? Apa kata Allah? Sesungguhnya doa yang telah dia panjatkan telah mendahului takdirku. Jadi nggak ada takdir yang nggak bisa dirubah. Makanya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Harapannya kalau kita ditakdir buruk pada malam hari itu, mudah-mudahan dirubah oleh Allah karena kita sedang beribadah kepada Allah. Karena takdir bisa dirubah dengan doa. Yang kedua makna qadar. Qadar itu secara bahasa juga artinya sempit. Sempit. Baju yang kita salah beli size itu qadar, sempit. Celana yang kita sudah mulai menggemuk itu qadar, sempit. Kenapa malam yang mulia itu disebut qadar? Salah satu maknanya adalah sempit. Maka kata para ulama, malam hari itu dinamai oleh Allah sebagai Lailatul Qadar, malam yang sempit, karena malam hari itu nantinya akan turun malaikat yang tidak terhitung, sehingga seandainya kita melihat, kita akan merasa sempit di muka bumi ini karena dipenuhi oleh malaikat yang turun dari langit. Makanya nanti di ayat berikutnya, tanazzalul malaikah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dilanjutkan di ayat kedua. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang kualitas kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena Lailatul Qadar itu tidak pernah diberikan kepada Nabi Isa. Enggak pernah diberikan kepada Nabi Musa. Tidak juga kepada Nabi Ibrahim. Bahkan sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Enggak pernah. Kenapa kok umat Nabi Muhammad diberi Lailatul Qadar? Ternyata ada sejarahnya. Dahulu jamaah, Rasulullah itu menangis di suatu malam.
Karena memikirkan kita sebagai umatnya. Kenapa Rasulullah memikirkan kita? Karena Rasulullah itu khawatir kita sebagai umatnya ini tidak mampu menyaingi ibadah-ibadahnya umat-umat terdahulu. Karena dari segala sisi dibanding umat terdahulu kita itu kalah. Misalnya dari segi usia, umat Rasulullah itu kalah jauh. Umat Rasulullah kan kata Nabi kan baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 aja. Apalagi di zaman sekarang, orang masih sehat di atas 70 itu sudah mulai langka. Orang sampai usianya di 100 tahun itu masuk koran. Saya punya buyut sampai sekarang masih hidup. Saya, ummi saya, nenek saya, orang tua nenek saya itu masih ada sampai sekarang. Umurnya 126 tahun. Berkali-kali masuk koran. Karena udah jarang. Umat Rasulullah itu relatif pendek usianya. Sementara umat terdahulu berapa usianya? Ratusan tahun. Bahkan disebut rata-rata usia Nabi dan umat terdahulu adalah alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. 950 tahun. Bayangin kalau kita hidup 950 tahun. Buyut saya aja kalau lebaran ngumpul selalu bilang capek hidup. Karena teman-teman sepantarannya udah pada meninggal. Jadi dia udah nggak ada teman lagi. Nah, kembali kepada soal ini, dari segi usia kita itu kalah. Jadi itu yang membuat Rasulullah sedih. Ya Allah, dengan usia yang pendek ini bisa menyaingi ibadahnya orang terdahulu enggak? Orang terdahulu itu kalau sholat ratusan tahun. Kalau puasa ratusan tahun. Kita cuma 60 tahunan. Setelah itu wafat. Sedih Rasulullah mikirin keselamatan kita. Pertama, usia kalah. Yang kedua, apalagi yang kalah? Postur. Badan kita kalah. Karena fakta sejarahnya, manusia itu dari masa ke masa bukan makin besar, tapi makin kecil. Kalau kita umrah, kalau kita haji, ini Ka'bah. Di depan Ka'bah itu sebelah kiri ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat yang seperti apa? Kandang burung. Yang warna keemasan itu di dalam itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Itu besar sekali bekas telapak kakinya. Besar. Tapi tak juga sampai seperti yang dulu sempat viral itu. Asal nampak yang besar, ya Allah, sepedanya Nabi Adam. Nampak baju besar, bajunya Nabi Adam. Dulu di dulu di flyover di awal Bros, dulu kan ada helm ya. Makanya kita sebut simpang helm. Ada helm gede dulu sebelum dibangun flyover itu. Ada yang menyebut itu helmnya Nabi Adam. Sejak kapan pula Nabi Adam pakai helm? Nggak segede itu, tapi memang orang-orang terdahulu itu besar sekali. Makanya Nabi Ibrahim itu meninggikan Ka'bah itu tanpa ada alat bantu, nggak pakai tangga, nggak pakai apa zaman sekarang itu, kren, nggak pakai. Padahal kalau kita berdiri di depan Ka'bah, waduh itu kita disusun 6-7 orang baru sampai di puncaknya. Kita posturkanlah. Umat terdahulu itu sholatnya sehari ada yang 50 waktu, ada yang 40 waktu, ada yang 30 waktu. Kita cuma 5 waktu. Itu pun zuhur kesiangan, asar kecapean, maghrib kelelahan, isya ketiduran. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Ya Allah, berdoa tengah malam Rasulullah, ya Allah gimana nasib umatku ini nanti? Apakah bisa masuk surga sebagaimana surganya orang terdahulu? Karena mereka usianya panjang, banyak ibadah dan amal soleh. Karena itulah turun ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menjawab kegelisahan hati Nabi Muhammad dengan memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad meskipun usianya pendek, meskipun postur tubuhnya relatif kecil, tapi Allah sediakan dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang kualitas 1 malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi dalam hitungan tahun itu kurang lebih 83 tahun.
Jadi kalau ada jamaah hari ini usianya 50 tahun terus wafat, sepanjang hidup pernah sekali aja dapat Lailatul Qadar, itu usianya sama saja 50 tahun plus 83 tahun. Kalau dapat sekali. Kalau selama hidup dapat 2 kali Lailatul Qadar, berarti 83 kali 2. Kalau dapat setiap tahun selama 50 tahun, sudah berapa ribu tahun. Dan itu hanya eksklusif Allah hanya berikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya alangkah rugi kalau orang yang ditakdirkan usianya sampai di bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan momentum untuk mengejar Lailatul Qadar. Tapi masalahnya jamaah, segala yang menentukan itu pasti dirahasiakan oleh Allah. Segala yang menjadi faktor penentu itu dirahasiakan oleh Allah. Contoh, usia. Usia itu penentu. Kematian itu menentukan. Orang baik atau tidak itu tidak dilihat pas lahir. Orang selamat atau celaka itu tidak dilihat di sepanjang hidupnya, tapi dilihat di ujung hidupnya. Kalau dia wafat dalam keadaan baik, berarti seluruh hidupnya baik. Kalau dia wafat dalam keadaan buruk, berarti itu menyimpulkan seluruh perjalanan hidupnya buruk. Karena akhir hidup ini menentukan, maka dirahasiakan kapan datangnya oleh Allah. Kenapa? Menentukan. Karena kalau dibocorin, misalnya saya nanti akan wafat usia 60 tahun. Wah, usia 59 saya sudah siap-siap nih. Sebelum itu maksiat aja dulu. Berjudi, puas-puas lah. Mabuk, puas-puas lah. Berzina, puas-puas lah. Masih lama, 60 tahun. Kenapa Allah rahasiakan? Karena supaya nanti betul-betul Allah itu tahu siapa yang tulus kebaikannya dan siapa yang modus kebaikannya. Maka dirahasiakan kematian, karena kematian itu menentukan. Sama, Lailatul Qadar itu malam yang paling menentukan selama Ramadan. Mulai dari awal Ramadan sampai ujung Ramadan itu ditentukan di Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu menentukan, lah mengapa dirahasiakan? Dirahasiakan. Malam keberapa? Enggak ada yang tahu. Malam ke-21? Enggak tahu. 23? Enggak tahu. Bahkan tidak melulu juga malam ganjil. Karena di hadis yang lain juga enggak disebut apakah ganjil atau genap, enggak disebut. Dan sayangnya jamaah, kita itu kalau di Ramadan justru apa? Seperti apa? Pelari maraton yang amatir. Kalau ada orang lomba lari maraton, yang amatir sama yang sudah profesional, itu bisa dilihat di gerakan pertama saat peluit itu ditiup. Kalau pelarinya profesional, dia santai. Di awal itu dia santai. Nanti di tengah, dia agak menambah sedikit speed kecepatan. Nanti ketika garis finish nampak, dia baru gaspol. Itu profesional. Tapi kalau amatir dari awal itu dia sudah kenceng. Nanti di tengah ujung-ujungnya nggak sampai finish. Nah, kebanyakan kita di Ramadan itu begitu. Begitu 10 malam pertama membeludak Masjid Baitus Salam. Penuh. Luar biasa. Yang biasanya hanya separuh ini paling banyak, sampai tiang ini aja jarang kalau sholat. Sampai tiang ini jarang. Kalau sama budak-budak iyalah. Tapi kalau sholat tarawih 10 malam pertama, waduh, belakang. Sampai dibangun tenda itu karena nggak muat menampung jamaah sholat tarawih. Itu malam pertama. Sebelum malam kedua, hilang 50%. Udah mulai maju tuh softnya. Tenda di belakang sudah mubadir, nggak kepake lagi. Ujung-ujungnya cuma buat takjil aja di sore hari. Karena jamaahnya udah maju. 10 malam terakhir hilang 75%. Padahal itu yang paling menentukan. Tapi kita sudah mulai sibuk.
Gaji udah cair, THR udah cair, bonus tahunan udah cair. Kita nggak mikirin ke masjid. Kita mikirin nanti lebaran pakai baju apa ya, belanja kemana ya, yang ibu-ibu mau bikin kue apa ya. Udah nggak kepikiran. Padahal yang ujung itu yang paling menentukan. Maka dirahasiakan oleh Allah supaya Allah tahu nih, mana nih yang istiqomah ini. Mana yang istiqomah. Bahkan saya nggak setuju jamaah. Kalau ada yang beribadah tapi milih malam ganjil, itu saya nggak setuju sama sekali. Kenapa? Justru Allah rahasiakan supaya kita istiqomah, bukan pilih-pilih hari. Loh, kenapa malam hari ini tadarus iktikaf? Malam ini 21 Ustaz. Begitu malam 22 sepi. Loh, kok tiba-tiba sepi? Ini kan malam genap Ustaz. Sejak kapan Lailatul Qadar itu diberikan kepada hamba yang pilih-pilih hari? Tidak akan pernah, mungkin tidak akan pernah. Maka Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Kita lanjut. Nah, ini jawabannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, turun para malaikat, warruh. Ruh itu berbeda pendapat para ulama, tapi pendapat yang paling kuat, malaikat Jibril itu punya nama lain di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril itu disebut ruh atau ruhul kudus. Itu ada di dalam ayat yang lain. Kita menerjemahkannya roh kudus. Roh kudus di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Jadi dalam ayat ini, turun pada malam hari itu, yaitu para malaikat dan juga malaikat Jibril. Pertanyaannya adalah, kenapa kok malaikat Jibril disebut secara terpisah? Padahal kan malaikat Jibril kan masuk dari bagian malaikat. Seharusnya kan cukup. Tanazzalul malaikah, turun para malaikat, ya sudah. Yaitu termasuk diantaranya ya malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebut secara terpisah? Tanazzalul malaikah warruh, turun para malaikat dan malaikat Jibril. Kenapa kok disebut secara terpisah? Disebutnya malaikat Jibril secara terpisah dalam ayat ini karena dari sekian banyak malaikat ada satu yang paling mulia, ada satu yang derajatnya melebihi derajat malaikat-malaikat yang lain, yaitu malaikat Jibril. Sehingga Allah menyebutnya secara terpisah. Nah, sama seperti misalnya saya MC acara di Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara kita dihadiri oleh seluruh warga perumahan Arira, termasuk Pak RT dan Pak RW. Kenapa disebut? Kenapa Pak RT dan Pak RW mesti disebut? Padahal kan sudah termasuk dari bagian warga. Ketika sudah disebut Alhamdulillah semua warga Arira hadir, ya termasuk Pak RT dan Pak RW. Kenapa mesti disebut terpisah? Alhamdulillah warga Baitus Salam, warga Arira hadir semuanya termasuk Pak RT dan Pak RW. Kenapa? Karena Pak RT dan Pak RW itu punya kedudukan yang berbeda dengan masyarakat pada umum. Begitu juga dengan malaikat Jibril. Maka dalam ayat ini jamaah, ulama menyebut apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, dia akan menjadi sesuatu yang paling mulia. Kita buktikan. Dari sekian banyak malaikat, ada satu yang paling mulia, malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi yang paling mulia? Karena malaikat Jibril terlibat pada proses turunnya Quran. Dari sekian banyak nabi dan rasul, Nabi Muhammad yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau yang menerima wahyu Quran. Dari sekian banyak malam, hanya Lailatul Qadar yang paling mulia. Kenapa? Karena malam itu adalah malam turunnya Quran. Dari sekian banyak hari, dari sekian banyak bulan, bulan Ramadan yang paling mulia. Karena pada bulan itu adalah bulan turunnya Quran. Apapun yang berkaitan dengan Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang paling mulia. Termasuk kalau Bapak Ibu punya anak,
hafal Al-Quran, maka kemuliaan anak bapak ibu itu jauh melebihi kemuliaan anak-anak yang lain. Yang nantinya di hari kiamat akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya, yang orang tuanya ini nanti menjadi orang tua yang paling mulia di sisi Allah di surga dibanding orang tua lain yang anaknya tidak hafal Al-Quran. Ini hadis Nabi. Apapun yang ada kaitan dengan Al-Quran, pasti dia menjadi yang paling mulia. Termasuk malaikat Jibril. Ayat terakhir. Ayat terakhir ini ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Gimana nih Ustadz? Kami udah ibadah nih sepanjang Ramadan ini. Kami dapat atau tidak ini? Maka jawabannya salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Ayat ini bukan hanya menandakan ciri-ciri Lailatul Qadar. Jadi jamaah, kalau datang Lailatul Qadar, ini misalnya malam hari ini Lailatul Qadar, itu malamnya terasa lebih tenang dibanding malam-malam yang lain. Terasa lebih hening dibanding malam-malam yang lain. Tapi biasanya ciri-ciri semacam ini itu sulit diketahui oleh kita yang nggak biasa ibadah. Kalau kita yang nggak biasa ibadah, setiap malam sama aja Ustaz. Kalau ada kopi ya baru beda itu. Kalau ada kalau tadarus dikasih kue gorengan, itu baru beda. Kalau nggak ada itu sama aja. Tapi kalau ulama, orang yang dekat dengan Allah, dia tahu bahwa setiap malam itu ada beda-beda. Termasuk Lailatul Qadar. Makanya ulama menyebut Lailatul Qadar itu dari mulai malamnya sampai ke subuhnya itu suasananya beda. Dan anehnya, orang yang tidak ditakdirkan dapat Lailatul Qadar biasanya merasakan istirahat lebih nyenyak di malam hari itu dibanding malam yang lain. Sebaliknya, orang yang ditakdirkan dapat Lailatul Qadar, ibadah dia malam hari itu menjadi ibadah yang paling nikmat dibanding ibadah di hari-hari yang lain. Dan ciri-cirinya apa? Salamun. Orangnya itu membawa ketenangan. Ada jamaah kita, ada warga kita. Ini saya pasti yakin. Saya yakin ada di antara kita. Ganteng tidak, kaya tidak, berpengaruh tidak. Tapi kalau kita dekat sama beliau, ada aja rasa tenang yang kita rasa. Belum ngomong apa-apa, belum cerita apa-apa, duduk dekat aja dengan kita, kita bawaannya ke bawah tenang. Suasana nyaman itu ada. Itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Orang yang lisannya membuat orang lain tenang, itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Orang yang pembicaraannya membuat orang lain bahagia, itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Adalah orang yang membawa ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan bagi lingkungannya. Itu adalah orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya sekedar modal, Lailatul Qadar itu adalah mereka yang sholatnya selalu di masjid doang. Belum tentu. Orang yang selalu puasa, belum tentu. Kadang-kadang justru mereka yang sebenarnya pengen ke masjid, tapi mungkin harus berjualan karena ada tanggung jawab menafkahi keluarga. Mungkin masih ada di tempat kerja karena ada tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istri. Tapi saat kita berjumpa dengan dia, kedamaian kita rasa, ketenangan kita rasa. Itu ciri yang tak terbantahkan dari orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Tapi juga ada kadang-kadang orang yang kehadirannya kita tidak inginkan. Kita lagi ngumpul ini, tiba-tiba datang orang tersebut, halah, yuk bubar. Karena nggak membawa kebaikan sama sekali. Tapi ada orang yang kalau nggak ada di tempat ngumpul kita cari. Mana beliau lah? Nggak nampak beliau, nggak hadir beliau, nggak datang beliau. Itu salah satu. Wallahu a'lam. Sisa waktu yang ada, kita diskusi sejenak jamaah tentang Al-Qadar. Barangkali ada tanya jawab sesuai dengan apa yang kita bahas, atau di luar tema itu juga boleh, barangkali ada. Silakan.
Tidak ada? Alhamdulillah. Ini yang membuat saya salut dari jamaah Salam. Salah satu, menurut saya, salah satu ilmu yang cukup sulit untuk saya pelajari itu adalah ilmu tafsir Al-Quran. Yang kita kaji malam hari ini. Saya itu kalau baca buku-buku apa aja, satu halaman udah dibaca lewat, satu halaman lewat, satu halaman lewat. Tapi kalau baca kitab tafsir, itu kadang-kadang satu halaman belum tentu paham. Saya ulang lagi, saya baru paham. Jadi satu halaman kadang-kadang dibaca lebih dari satu kali supaya paham. Itu kalau saya. Tapi kalau jamaah Masjid Baitus Salam, baru sekali saya menjelaskan. Terus saya tanya, ada tanya jawab? Enggak ada, Ustaz. Langsung paham gitu. Jadi itulah yang membuat saya meskipun kadang-kadang agak capek sedikit, agak jauh perjalanan, meskipun tinggalnya di sini, sorenya masih di Batu Haji. Semangat datang. Karena ya, kecerdasannya ini yang nggak boleh tahan. Sekali menjelaskan langsung paham, nggak ada pertanyaan. Dan saya berhusnudzon, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ini karena paham, bukan karena bingung. Saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.